Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar fisika, namun sebelum kita belajar kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Nah, anak-anak, saya harap kalian dalam kondisi sehat. Di sini ibu juga sehat, walaupun kita tidak bisa bertemu dengan langsung. Saya harap kalian selalu dalam sehat dan rahmat Tuhan. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang usaha, ya kan? Kalian masih ingat? Work, W besar. Itu kita rumuskan dengan F kali S. Gaya kali perpindahan. Force kali perpindahan. W sama dengan F kali S. Sudah ya, kita sudah latihan juga, sudah kita bahas juga latihannya. Nah, usaha mendefinisikan bagaimana sih kita harus mengeluarkan seberapa besar usaha untuk melakukan suatu pekerjaan, untuk memindahkan, kita harus memberikan gaya berapa sehingga dia bisa berpindah sejauh berapa, seperti itu kira-kiranya. Nah, masih berkaitan dengan usaha, pada pagi hari ini kita akan masuk ke submateri lain, subtopik lain, yaitu tentang pesawat sederhana. Anak-anak, semakin berkembang ilmu pengetahuannya, rasa penasaran manusia semakin tinggi, kita menemukan alat-alat yang membantu kita sehari-hari. Nah, salah satunya yaitu pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah beberapa alat-alat yang diciptakan manusia untuk memudahkan kerja, untuk memudahkan usaha, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan yang berat namun dengan gaya yang kecil. Seperti itu kira-kiranya. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke pesawat sederhana yang pertama, yaitu katrol. Katrol, seperti yang kalian lihat di depan ini ada peraganya. Jadi katrol kalau di lapangan ya nggak kayak gini, ini versi kecil dan versi laboratoriumnya. Namun cukup untuk mewakili kita belajar katrol. Anak-anak, katrol ini biasanya kita lihat pada saat bapak tukang membangun rumah. Misalkan rumah lantai 2, lantai 3, atau mungkin gedung pencakar langit, itu nggak mungkin dong bapak-bapak tukangnya ngangkut pasir dari bawah ke atas dengan naik tangga, dengan manual, itu tidak. Bapak-bapak tukang akan menggunakan alat, yaitu pesawat sederhana, dan umumnya adalah katrol. Jadi dari bawah mungkin ada pasir saya lambangkan dengan ini. Nah, oleh bapak tukang disangkutkan ke katrol sehingga bapak tukang menarik seperti ini, naik ke lantai 2. Seperti itu ya biasanya ya. Atau mungkin juga di sumur. Bayangkan anak-anak, jika kita mengambil air dari sumur, ini misalkan ember, ini airnya, kita nariknya ke atas seperti ini. Kita lama-lama bisa encok pegelinu ya enggak? Nah, oleh karena itu kita buat katrol. Supaya apa? Supaya nariknya ke bawah, seperti narik bendera. Itu akan lebih mudah ya. Nah, pada pagi ini kita akan mempelajari kenapa kita membuat katrol. Apa sih fungsi dari katrol? Secara garis besar, namanya pesawat sederhana itu untuk memudahkan pekerjaan. Namun, di sini kita akan membahas kajian fisikanya. Mempermudah seperti apa sih, Bu? Seperti itu kali ya. Nah, anak-anak, di sini, di depan kalian, saya memiliki namanya beban. Di beban ini bertuliskan 50 gram. Kalian ingat dari gram ke kilogram naiknya berapa tangga? Betul, 3, ya kan? Kalau naik 3 tangga berarti kita bagi 1000. 50 kita bagi 1000 berarti 0,05. 0,05 kilogram. Satu beban ini bertuliskan 50 gram atau dalam kilogram 0,05. Lalu kalau kita sudah belajar bab 1 kemarin mengenai gaya dan gerak, kita juga belajar tentang gaya berat, bukan? Nah, kita mempelajari bahwa gaya berat itu weight, sama dengan M dikali G, ya kan? Massa dikali percepatan gravitasi. Kita umpamakan saja di ruangan ini percepatan gravitasinya 10. Berarti satu beban itu beratnya 0,05 dikali 10, alias 0,5 Newton. Ingat-ingat, satu beban 0,5 Newton. Ingat-ingat ya. Nah, di sini saya memiliki dinamometer atau neraca pegas. Ingat kelas 7
Di bab 1 kita tahu bahwa neraca pegas fungsinya untuk membaca berat, bukan massa. Neraca umumnya massa ya, tapi untuk neraca pegas itu membaca gaya. Nah, anak-anak, di sini saya akan meletakkan satu beban seperti ini, lalu akan saya kaitkan dengan neraca pegas. Jadi di sini kita bisa lihat ada gaya berat ke bawah ya. Kalau kita gambar free body diagramnya, ini ada gaya berat ke bawah. Sedangkan di arah tali ini adalah gaya otot, gaya dari kita. Nah, ini saya sebut dengan gaya kuasa, anak-anak. Gaya kuasa, ingat-ingat ya, gaya kuasa itu gaya dari kita. Nah, seperti ini. Apakah gaya kuasa yang kita keluarkan sama dengan gaya berat? Kita baca. Tadi kita ingat ya, ini 0,5 Newton. Ternyata di sini pun ya, kita bisa lihat ini 0, ada 5 garis ke atas, berarti ini 0,5 Newton. Nah, untuk katrol yang seperti ini, ternyata antara gaya berat dengan gaya kuasanya itu sama. Lalu kenapa kita mau menggunakan katrol ini, Bu? Kalau gaya yang kita keluarkan harus sama dengan gaya beratnya. Apa untungnya gitu kan? Mungkin kalian bertanya-tanya. Kenapa? Karena arah tariknya, mengubah arah tariknya. Kalau kita mengangkat dari seperti sumur tadi, mengangkat ke atas, itu bisa mengakibatkan kita salah urat dan lain sebagainya, pegel. Tapi kalau kita nariknya dari atas ke bawah ini, itu lebih aman untuk badan kita. Nah, untuk satu beban tadi dia 0,5. Lalu bagaimana kalau bebannya 2? Jadi beban ini bisa kita kaitkan ya. Jadi bertambah 0,5 ditambah 0,51. Ternyata gaya kuasanya pun 1. Bisa kalian lihat ya. Lalu kalau kita tambah 3, berarti 0,5 kali 3, 1,5 gaya beratnya, dan gaya kuasanya pun 1,5. Nah, katrol yang seperti ini kita sebut dengan katrol tetap ya. Katrol tetap itu jika katrolnya nempel. Seperti pada sumur, katrolnya kan sudah diikatkan ke kayu atau ke tambat, intinya dia sudah terikat dengan kuat. Nah, ini adalah simulasi dari katrol tetap. Saya akan masukkan data kita tadi ke laptop saya, anak-anak. Nah, kalau tadi kita mengangkat gaya beratnya 0,5, gaya kuasanya pun 0,5. Kita mengangkat gaya beratnya 1, kita gaya kuasanya pun 1. Saya masukkan ke data sini, ke laptop saya. Di laptop saya secara otomatis membagi gaya berat dibagi gaya kuasa. W per F. Ingat-ingat, W per F. W per F ini adalah perbandingan baru, besaran baru, istilah baru untuk kita sebut ke depannya, yaitu dengan keuntungan mekanis. Ya, keuntungan mekanis, benefit ya, mechanical benefit dari katrol ini adalah Km sama dengan W per F. W-nya 0,5, F-nya 0,5. 0,5 bagi 0,5, 1. W-nya 1, F-nya 1, 1 bagi 1, Km-nya 1. W-nya 1,5 tadi, F-nya 1,5, 1,5 bagi 1,5, ternyata kita dapatkan keuntungan mekaniknya 1. Kita rata-rata data tersebut dan didapatkan ternyata memang keuntungan mekanis dari katrol tetap ini adalah 1. Ya. Berarti apa 1 itu? Berarti ya kalau gaya beratnya 0,5, gayanya 0,5 juga. Tapi keuntungan dari katrol tetap ini, walaupun gayanya tidak berkurang, walaupun gayanya tidak mengecil, tapi merubah arah tarik, arah gaya tarik, arah gaya kuasa. Ingat-ingat ya anak-anak, ini Ibu letakkan di samping ya, biar kita tidak terlalu banyak bendanya, peraganya. Lanjut ke katrol selanjutnya, yaitu katrol ganda, katrol bebas. Katrol bebas adalah lawan dari katrol tetap. Kalau katrol tetap kan tadi sudah menempel ya, sudah fix, sudah diam.
Kalau katrol bebas ini masih bisa bergerak-gerak. Kalian bisa lihat? Nah, ini katrolnya bebas bergerak. Nah, apakah keuntungan mekanis dari katrol bebas berbeda dengan katrol tetap? Kita uji, kita demonstrasikan ya. Di sini ada satu beban 0,5 Newton, betul. Namun yang kita timbang bukan, yang kita ukur beratnya bukan hanya beban ini, nak, namun juga besi, pengait, dan juga katrol. Beban keseluruhannya kita total, ya. Kenapa? Karena katrol, besi dengan beban diangkat oleh tali ini, ya. Tali ini kan gaya kuasa kita, gaya otot kita. Jadi kita menghitung keseluruhan total gaya berat dari katrol, besi, dan beban, seperti itu. Ibu sudah mengukur, atau bisa kita ukur juga nih, kita lepas bebannya, kita baca, oh ternyata dia 0,4, ya. 0,4 ditambah satu beban berarti 0,9, ya. Ingat-ingat. Nah, ternyata untuk beban yang 0,9, gaya kuasanya ini saya tempelkan di sini biar ini menggantikan peran tangan saya ceritanya. Nah, ternyata gaya kuasanya tadi dia 0,9, kalian ingat? Nah, ternyata gaya kuasa yang dibutuhkan hanya 0,45. Hanya 0,45. Saya masukkan langsung ya. 0,45. Selanjutnya, kayaknya meragukan ya kalau cuma satu beban, jadi kita tambahkan dua beban. Apakah masih sama? Apakah konsisten hasilnya gitu kan? Nah, ini berarti 1 Newton ditambah 0,4 berarti 1,4 bebannya. Ternyata gaya kuasanya hanya membutuhkan 0,7. Sekali lagi kita samakan seperti yang tadi, tiga beban kan tadi. Nah, ini berarti ada 1,5 ditambah 0,4 berarti 1,9 ya. 1,9. Ternyata gaya yang dibutuhkan hanya 0,8. Saya ulangi. 0,9. Ternyata perbandingan dari KM-nya, KM yang pertama 2, KM yang tadi bebannya 2 juga, dan KM dari beban yang ketiga 2,11. Ketiga KM tersebut kita rata-rata, dan kita dapatkan rata-ratanya 2,03. 2,03 kita bulatkan ke bawah, nak, karena kecil kan 0,3 kita bulatkan ke bawah. Ternyata keuntungan mekanisnya 2. Dari katrol bebas ini kita mendapatkan keuntungan mekanis 2. Umpama, gampangnya kita berpikir, kalau bebannya 0,5, gaya kuasanya cukup 0,25, diparuh 2. Kalau bebannya 1, kita cukup 0,5 gaya kuasanya. Nah, ini benefit banget, ini menguntungkan banget, jadi lebih ringan pekerjaan kita, ya kan? Kita akan coba di katrol lain. Ingat-ingat ini katrol bebas ya. Saya pindah ke sebelah, ke katrol ganda. Yang ini kita sebut katrol ganda, perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Terus kalian perhatikan baik-baik anak-anak, di sini ada pertama talinya mulai dari sini, ya kan? Mengitari katrol yang bawah, mengitari katrol yang atas. Nah, ini gaya kuasanya. Saya tempelkan biar. Nah, ini saya ganti dengan tangan saya ya. Nah, ini ada satu beban, ingat 0,5 Newton. Ini ada katrol dengan tali, kita hitung karena ikut ditopang oleh tali kan. Berarti ini 0,4 juga. Berarti ini 0,9. Untuk 0,9 beban, gaya yang saya keluarkan, gaya kuasa yang saya keluarkan adalah 0,5.
Nah, enaknya saya tak sangkutkan sini saja. Ternyata, saya ulangi, untuk beban yang 0,9, gaya yang dikeluarkan adalah 0,4. Saya ulangi ya, 0,4. Selanjutnya untuk beban yang kedua, kita masukkan. Ini kalau kita masuk sekolah, anak-anak kalian yang akan membuat ini sendiri. Saya hanya mendampingi. Namun terkait kita pandemi ya seperti ini ya. Nah, untuk tadi ini 1 Newton ditambah 0,4 berarti 1,4. Gaya kuasa yang saya keluarkan hanya 0,6. 0,6. Dan untuk beban yang ketiga sama ya, kita ulangi 3 beban. Saya mengeluarkan gaya kuasa sebesar 0,5, 0,75, 0,8, 0,8. Di sini langsung saja singkat cerita rata-rata dari keuntungan mekanisnya yaitu 2,2. 2,2 kita bulatkan ke bawah. Otomatis keuntungan mekanisnya kita ambil angka yang bulat-bulat aja ya. Keuntungan mekanisnya 2. Oke. Ingat tadi ada katrol tetap 1, katrol ganda 2, katrol bebas, katrol bebas 2, katrol ganda juga 2. Kita uji satu katrol lagi ya. Saya geser sedikit. Ya, di sini ada banyak katrol. Untuk lebih dari 2 kita sebut dengan katrol majemuk anak-anak. Katrol majemuk. Di sini ada 4 ya. Kalian lihat talinya bermula dari sini, dari besi pengait, mutar di katrol kecil, naik ke katrol kecil lagi, mutar ke katrol besar, naik ke katrol besar. Nah, ini dia gaya kuasanya, seperti itu. Di sini saya lepas alat yang membantu saya ini agar tidak jatuh tadi selama kita menjelaskan yang katrol-katrol awal. Namun, untuk saat mengambil data, alat pengait ini harus saya lepas, nak. Iya. Ini saya lepas, karena kita akan membaca gaya berat dari keseluruhan ini, nak. Dari katrol. Sorry, saya perbaiki sedikit. Sedikit keluar dari jalur. Ya. Nah, gaya berat yang kita hitung mulai dari katrol kecil, besi penghubung, katrol besar, dan beban yang ditopang itu sendiri. Nah, bebannya kita kaitkan di sini, nak. Untuk keseluruhan ini, katrol kecil, besi pengait, katrol besar, dan ini besi pengait, ternyata keseluruhannya berapa ya? 1 Newton. Keseluruhan ini 1,5. Mohon maaf, 1 Newton. Ini keseluruhan ini 1 Newton. Kemudian ini kita sangkutkan seperti tadi, nak. Berarti ini 1,5 ya. 1,5. Berapakah gaya kuasa yang saya keluarkan? Ternyata gaya kuasa yang saya keluarkan hanya 0,4. Hanya 0,4. Ingat ini ada 1,5 hanya keluar 0,4. Saya masukkan datanya. Selanjutnya beban kedua. Jadi kita melakukan pengukuran berkali-kali ini untuk memastikan apakah betul data yang kita ambil. Nah, untuk ditambah 0,5 berarti 1 ditambah 1, 2. Itu saya hanya mengeluarkan gaya kuasa 0,5. Kecil sekali bukan? 0,5.
Dan satu lagi untuk memastikan ya, saya ambil dari sini. Bismillah. Nah, untuk 3 beban ini belum menyentuh ya, masih tergantung. Untuk 3 beban saya mengeluarkan gaya kuasa 0,6. Nah, kita rata-rata keuntungan mekanis. Ingat tadi keuntungan mekanis adalah perbandingan W dan F ya. Saya kaitkan dulu. Ya, bismillah. Dah. Nah, ternyata setelah dirata-rata keuntungan yang didapatkan adalah 3,97. Berarti ini pembulatannya ke atas, Nak. 4. Kita dapatkan keuntungan mekanis dari katrol majemuk yang seperti ini, keuntungan mekanisnya 4. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil anak-anak, di sini saya ambil tadi katrol tetap kita. Katrol tetap, kita dapatkan keuntungan ini sangat rentan sekali, kita geser pelan-pelan. Ya, kita lihat, ternyata untuk katrol tetap kita dapatkan tadi keuntungan mekanisnya 1. Nanti kita akan mengambil kesimpulan ya, anak-anak harus perhatikan nih. Ini 1 ya, sedangkan ini 2. Ini juga 2. Katrol ganda juga 2 keuntungan mekanisnya, dan katrol majemuk yang ini 4. Coba kita hitung yuk jumlah talinya, jumlah tali yang menopang beban. Jumlah tali yang menopang beban di katrol tetap ini ada 1. Ini tidak menopang ya, karena ini untuk kita menarik, kan dia tidak menopang beban kan. Nah, yang menopang beban kan hanya ini 1 ya kan. Untuk katrol bebas yang menopang beban ada berapa tali? Ada 1, ada 2. Keuntungan mekanisnya juga 2. Ini kalau katrol ganda yang menopang beban ada 1, 2. Ini gaya kuasa, katrolnya apa? Tali yang untuk gaya kuasa tidak dihitung karena dia tidak menopang beban. Cuma 2 tali, keuntungan mekanisnya juga 2, ya kan? Sedangkan katrol majemuk yang ini kita hitung berapa tali yang menopang beban? 1, 2, 3, 4. Yang ini yang ke bawah tidak, untuk gaya kuasa tidak. Ternyata jumlah tali yang menopang 4, gaya mekanisnya pun 4. Mohon maaf, keuntungan mekanisnya pun 4. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk sangat gampangnya mengetahui keuntungan mekanis dari suatu sistem katrol itu berapa. Hitunglah jumlah tali yang menopang beban. Nah, makanya Ibu bandingkan nih, ada 4 katrol, sistem katrol. Bagaimana cara kita menghitung KM dengan cepat? Oh, ternyata dengan cara menghitung jumlah tali yang menopang beban. Jika dengan rumus, maka keuntungan mekanis KM sama dengan W per F, gaya berat per gaya kuasa. Seperti itu. Anak-anak, setelah pelajaran pagi hari ini kalian jadi tahu ternyata semakin kita utak-atik katrol, kita bisa mendapatkan keuntungan yang semakin besar. Saya pernah membuat keuntungan mekanis yang 5 bersama kakak kelas kalian. Jadi tidak berhenti di sini ya. Selama kalian mengutak-ngatik terus, kalian mungkin bisa mendapatkan keuntungan mekanis yang lebih besar. Namun juga harus kokoh, karena tadi kalian lihat sendiri Ibu sangat hati-hati mengoperasikannya, rentan jatuh soalnya. Jadi kalian sebagai engineer-engineer masa depan, sebagai para penerus bangsa masa depan yang menciptakan bangunan masa depan, kalian belajar katrol pada hari ini. Kalian tahu sistem katrol dan keuntungan mekanisnya. Dan saya harap materi kita pagi hari ini mempermudah urusan kalian di masa depan. Oke, itu aja pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Semoga anak-anak selalu dalam kesehatan. Kita tutup dengan doa dulu ya nak ya. Berdoa mulai. Untuk evaluasi pada pagi hari ini akan Ibu
beri tugas di e-learning, silahkan kalian cek dan dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Oke? Bisa dipahami ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.